aduh mekanisme partai apaan? Kita kan tahu di Partai Demokrat tuh suaranya cuma satu kayak fatwa. SWAT adalah suaranya Pak SBY. Ya kan? Udah nggak perlu dirapimnasin lagi. Lebih sulit untuk membayangkan Pak SBY dan Bu Mega bertemu. Apalagi udah dikasih syarat oleh Sekjen. Dengan Prabowo sudah ada. Sebenarnya di awal itu kombinasi Ganjar ET itu dianggap sebagai yang ideal ya. Both side, Erik dikenal sangat baik. Saya sih nggak kaget kalau nanti PDIP ternyata muncul ujuk-ujuk Khofifah. Jadi kembali ke konsep awal semua capres yang sangat menginginkan Khofifah. Tatkala butiran hujan mengusik impian semu, kau hadir di sini di batas kerinduanku. Ayo bareng. Kasih kau singkap tirai kabut di hatiku, kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. Yuk, bareng-bareng. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. Mantap. Justru kita nyanyi ini karena kita nggak merdu kan. Karena ini bukan Oh, itu program udah. musik. Ini udah. Udah. Oh, Jadi udah. jangan diharapkan Apa? merdu ya guys. Gue pikir masih latihan tadi, enggak. Udah pindah sini. Udah. Udah jangan lama-lama. Oh, gitu. Itu kehancurannya udah otentik barusan. Iya. Kalau semakin banyak rehearse semakin bagus ya. Iya. Karena Jangan sampai kita kelihatan latihan ini. iya, jangan sampai orang yang nggak ahli rehearse terus jadi Jangan bagus. sampai Iya. dia menyaingi program musik lah. Iya. Kan udah jadi the hottest Iya. political podcast. Benar, ternyata Uni Lubis ini ya, Emang- musikalitasnya agak tinggi juga sebagai Lumayan. orang Bahkan Sumatera ya, Justru bagian Ari utara kan, ya. Ari kan justru ternyata bisa main gitar. Ya gue tahu dia selalu nyebut-nyebut Dia Ari anak, Lasso. dia anak band. Dia Mbak. berasa kayaknya udah sohib ya sama Wow. Ari Lasso. Saya lihat dari IG story-nya Udah. luar biasa. Iya. awan. Sudah menjadi aset istana. Iya. Sekarang dia gaulnya tuh Tuduhan, udah leveling up. tuduhan. Ada kesamaan Elevated. antara Aduh. ya, ada kesamaan antara Ari Lasso dengan Ari Putra. Apa? Nanti ini ditit ya, sama-sama penggemar. Emang itulah kadang-kadang fitnah ini nggak berbanding lurus sama pendapat Iya. ini. Justru kalau semakin diungkapkan itu artinya ketidakbenarannya makin tinggi kan. Tapi kalian berdua aku lihat benar-benar ya itu kayaknya game changer banget ya. Yang Ari Total Politik diwakili oleh Ari diundang presiden. Sesudah itu saya lihat tamu-tamu Total Politik tuh makin berkualitas. Bukan, Kemarin tapi gua abis lihat itu ada istana nggak pernah ngundang lagi AKR. content creator. Gara-gara The one and only ini kan. udah benar itu. Udah benar. tuh. Sekali aja Enggak, merusak sekarang, konstelasi. Yang Namanya- undang-undang udah jadi gubernur Jawa Barat kan sekarang kan. Iya. Ya, Pak B, kapan Selamat, Pak B. nanti kita perlu berkunjung ya ke gedung Jawa Barat. sate. Ya kan kita Makan sate Hadori. Iya, di mana itu? Ya di ini kalau begitu kita mendarat di stasiun Tegaluar naik kereta api cepat persis di sebelahnya ada sate Emang Hadori. kalau udah infrastruktur ini emang Uni Lubis ini paling top. Yo, Pokoknya dia test drive infrastruktur semuanya harus Tapi nggak kemarin valid ada kalau Uni Lubis nggak diundang. kemarin menteri udah kesini luar biasa gue lihat. Wah gue ikut bangga deh sama Bos. kalian. Tapi kalau coba-coba infrastruktur ini bahkan Uni Lubis
ya. Satu dua langkah lebih dulu dibanding idola kita, Ari Lasso ini dan kawan-kawan kan. Betul. Ari Nyoba- Lasso belum naik ya? Udah. Udah setelah kan Mbak Uni sebulan udah setelah coba. Mbak Uni Setelah kita memberi- kontenkan di sini. Itu besok setelah itu Mbak besok Uni ngasih kata sambutan di acara. testimoni. Iya. Wah, kena jebakan Batman saya dari Pak Menko Marves. Iya. Iya. Bang Luhut Binsar Panjaitan. Tapi emang enak kok kereta api cepatnya. Iya, dan ini Total Politik kapan mau naik? belum. Ntar aja kalau udah jalan Iya. kita beli tiket aja lah. beli Gini-gini. tiket, bener-bener. Fitnahnya banyak loh. Iya. Kami ini udah coba kemarin koridor terakhir Transjakarta aja. Iya. Masalah kita itu satu, Dit. apa? Kita tuh nggak pernah kelihatan effort. Oh. Yang lain kan kelihatan banget effortnya dipamerkan Iya, kan. iya. Kita kan nggak pernah kelihatan effort. Jadi jangan mendahului juga, Tahu-tahu Mbak. hasil agak-agak mirip lah. Ya Tapi kalau tetap- kalau Mbak Uni nggak pernah effort tapi diajak kan memang udah kelasnya segitu. emang kelas. Kalau kami ini Kami ini enggak. harus effort memang. Ya Mbak. gue diundang ke istana tuh nggak yakin gue karena kualitas gue. Kualitas lah. Oh, tapi kan katanya Pak Jokowi nonton Total Politik. Ya gara-gara itu aja. Orang ini. Lu sengaja gue sengaja ngomong ini ya, Iya. maksudnya supaya lo bisa komentar gara-gara itu aja, artinya itu sahih. Ini bagian dari promosi program. Mantap, dan nanti kan kita gara-gara Pak Jokowi kan memang anggota sini kan, apa tuh? Mas Topo. Iya, penonton Total Politik. Pak Jokowi gabung di grup WA Mas Topo loh. Mas Gibran juga. Iya. Bos, kalau Bukan gara-gara kita bagus, Bos, lu jangan bangga jangan lu dulu. coba gitu. PA 212 lu menganggap Pak Jokowi alumni 212. Iya, makanya. Iya kan? Masih ingat ya, Karena Mbak? hadir. Karena hadir kan? Karena hadir. Iya, Betul baku itu. klaim aja. Itulah alumni yang agak cepat ya alumni. Iya, iya. Tanpa proses akademik yang serius. Gak ada ujian disertasi gitu kan. Iya, betul. Tapi Jadi kita mau promo dulu. apa tuh? Kita datang. Nanti Indonesia millennials. NJC. Kenapa lu? Kenapa lu yang Kenapa bersin? lu bersin lu? Ente. Coba lu bacain lu. Apa Pakai- Mbak? Apa gue lupa pakai acara suara Kita presenter sedang lu. menyiapkan Nah, ini Indonesia udah biar- Millennial and Gen Z Summit 24, 25, 26 November, dan untuk stage-nya ADN Times Visionary Leader, satu sesi nanti akan diisi oleh duet Total Politik dengan narasumber yang masih kita sembunyikan. Iya. Stay tune. Masih sembunyikan ini bukan rahasia karena masih dicoba dihubungi. Undangannya aja belum Iya. dikirim. Uni Lubis belum oke nih gue katanya. Mbak Unces ini kan. Dan salah satunya orang yang gitu. Jangan. Orang yang paling Madura di antara Madura lain lah. Dua-duanya orang yang top. Top. Iya. Top. Mm-mm. Lu kenapa nyebut pulau tadi itu? Satu Madura, satu mental Madura. Sama-sama agak Sama-sama petarung. petarung. Iya. Iya, betul. Iya Ya kan, lu kenal kan orang-orang Madura di sekitar kita itu petarung-petarung kan Betul, semuanya betul. kan. Never give up. Iya, Bener ya, orang-orang asli deh. yang punya istilahnya itu kejuangan yang sangat tinggi gitu. Iya. Orang-orang Madura ini. Nah, ini ada lagi nih. Madura salah satu lain. isu gitu kan, orang yang punya kejuangan yang sangat tinggi juga. Siapa? Tuh. Apa? Ih, gua kagak janji Tadi kita apa. kenapa kok nyanyinya September Ceria? Oh iya, ini ada yang ceria. Pak. September ini ceria untuk siapa, Mbak? Pak SBY kemarin setelah musang berbulu domba kemarin ceria kita lihat Kelihatan agak di ceria ya. Hambalang. Pertemuan di Hambalang, mengajak anaknya Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Gimana sih? Eh, Kok lu ketemu- mention banget anaknya itu apa sih? Ya kan memang datang berdua. Iya, karena mantunya juga ada di situ. Mantunya ada. Oke, jadi Besannya pun ada. Di situ. oh iya, Hatta Rajasa. Iya. Jadi lengkap ya. Iya, Jadi keluarga Cikeas lengkap dong ke Lengkap. Hambalang ya. Enggak. Lengkap. Bali ada ya. Bali ya Anissa Pohon ada. nggak lihat gua. Sarimbit gak bajunya? Biasanya sarimbit kan, Bos. Dari itu apa? Lu saking nggak pernah sarimbitnya, Mbak. Dia apa nggak tahu sarimbit itu Apa apa? Yang sama semua seragaman sama. itu loh. Jadi batik cowok ya. cewek pasangan batik. sarimbi. Apa lebih gampang nyebut seragaman apa sarimbit tuh menurut? Sarimbi Ada istilah yang lebih istilahnya. khusus. Kenapa lebih mudah dipahami mana menurut lo? Lebih ke selek spesialis aja. Iya kan? Kalau lu melakukan Kan tindak pidana. kalau keluarga Cikes hampir selalu sarimbit. Iya, Ya Mbak, kan? Suka pakai seragaman. Mirip-mirip sama keluarga Cinerenya Asanti lah. Lihat dong. Ya, Asanti, Anang, Azril, Keluarga Lemos family juga, Nur, Mbak. semuanya itu kalau kumpul tuh
Aku sekarang kalau ngeliat tuh dalam setahun mereka bikin berapa seragam ya? Mbak, ini faksi lemos nih. Loh, karena aku juga ikut. Sekarang udah kompak kan, Udah kompak. udah koalisi. Udah kerjasama dia. Udah koalisi seperti koalisi-koalisi yang mulai terbentuk ini. Betul. Nah, itu tadi September Ceria tuh ini untuk siapa lagu sebenarnya Uni Lubis? Itu Enggak juga yang milih itu lagu Yang milih dari Ari. Anda September Nah, itu Ceria. sebenarnya lagu tuh saya Orang dia pilih. aja baru belajar chordnya gimana dia. Lagu itu kita pilih supaya edisi ini jangan sampai lewat dari bulan September tayangnya, sehingga Tuh. udah berubah lagi situasinya. Ini editor ini nih, Mbak. Jadi Nih. jadi ini harus jadi kita sebenarnya beberapa kali sebetulnya yang kita omongin itu kemudian kejadian, cuman kita belum tayang. Tuh lihat. Mbak lihat kiri Mbak tuh. Lihat tuh. Anggap remeh aja. Iya, taman mini, lampu taman mini ini kan. Tapi benar nggak, ya kan? betul. Kita Tadinya udah gua- ngobrolin yang soal koalisi Anies, Caimin, bahkan sebelum Anies dan Gus Imin diundang sama Najwa loh, kita udah bahas Iya, duluan loh. gue tuh tadi perintahin ini langsung naik di jam 5 nanti. Lagi syuting lo naikin aja. Pak Lara kasih cepat. Emang tadi rencananya kalau gua tadi bukan ini lagunya. Apa? Apa? Ini karena permintaan senior kita kan belum kan. Dia bisa dia bilang kita lagi dari dia. Iya, gua baru tahu chordnya barusan lihat chord. Bawa Ari Putra pula Iya. kawan. Gue itu maunya lagunya Green Day tadinya. Oh, Siapa? Gerindra. Green Day. Oh, Green Day. Oh, Green Day. Lo dasar lo Prabowo sekali ya kamu. Enggak gua Green Didit Day. Subianto. Green Day. Yang ini Wake Me Up When September Oh, Ends. September End. Wake Oh, me it- up. Itu salah itu salah. Beda. Itu era 70. Wake me up before you go. Itu ini ya. Apa namanya? Wham ya. Wham. Wham ya. Wake me up when September ends. Tung tung tak. Nah, yang itu tuh. Oh iya. Betul. Lu gua mainin enggak? Nggak usah. Udah. Udah, tapi nih kita terlalu iya, lama tadi nih. ya. Tadi pertanyaan lu ya. September. Yang jelas itu masih September kan ketika Anies kemudian berkoalisi dengan PKB dan kemudian meresmikan Gus Imin sebagai cawapres ya kan, Ya. sudah muncul di berbagai media, itu masih September ya? Masih. September ya, baru semingguan kalau nggak salah ya. Iya. Masih September pula mereka berpelukan di ahutnya PAN. Ya, Iya kan? Caimin yang dipeluk itu hangat. kayaknya 2 hari sebelumnya ya. September juga. Ya, di Nah, September juga sebenarnya Pak SBY musang berbulu domba mengungkapkan kesedihannya. This is ugly. Jadi kalau ditanya mungkin yang Gue ingat kamu nggak sidik dan nggak sidik kamu. si Kamu nggak Sidik, lu sidik. tahu arti Sidik? Tahu dong. Gue nggak tahu bos. Gua dia dari Iya. Minang pasti paham. Iya, gue Saribit yang tahu. Sidik yang tahu gue. Saribet emang Jawa. Jadi yang kalau ditanya kembali siapa yang jelas-jelas ceria ya karena akhirnya sudah berjodoh. Anies dan Caimin, kemudian apalagi saya nggak tahu 2 hari yang lalu PKS sudah declare yang tadinya ditunggu apakah PKS akan tetap di koalisi itu, ternyata sudah mendukung, menimbulkan banyak pertanyaan karena sebetulnya di mata publik antara chemistry antara PKB dan PKS nggak pernah ada selama ini kan, ada di posisi yang berbeda, tetapi nampaknya keinginan untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden di 2024 itu mempersatukan. Jadi ini kan aneh kan koalisinya kan ada Iya. PKB, PKS, kemudian PKS, Nasdem. ya. Tokohnya tokoh oposisi. Kan Dua partai. tahun 2014 dan 2019 mereka ada di PKB sama Nasdem versus PKS kan, karena PKS nggak pernah ada di koalisi pendukung Jokowi kan. Ya. Nah, tapi sekarang bersatu. Jadi itu mungkin ya kalau dibilang September ini ceria buat mereka ya. Nah kemudian kan pertanyaan dari itu adalah bagaimana nasib Demokrat, kan sudah itu kan seperti itu ya. Apalagi sesudah Pak SBY pidato yang penuh dengan kata-kata yang musang berbulu domba. Apa tadi kamu bilang? This is ugly. This is ugly apa Iya segala kan? macam ya. Sidik. Sidik. Sidik, tidak Sidik. sidik. Ya, kalau pemimpin ya gitu, Mbak. Heeh.
Kalau Budi ini sebagai pemimpin amanahnya dapat, sidiknya dapat, Tapi- fatonahnya Fatona tuh apa, Bos? nggak ada lanjut lah. Musang berbulu domba. Fatona apa sih? Nggak. Apa lo Fatona di Google Fatona tuh dong. apa? Gue taunya Ahmad Fatona ya. Ahmad Fatona yang dulu ya, yang Ya, PKS korupsi juga sapi. tuh ya. Betul. Heeh. Ya, itu Itu kalau di Jaksel namanya Fatonce, Bos. Ngomong-ngomong kelihatan kan nggak Fatona. sesudah Pak Budi Ari yang kalian suka panggil El Munces menjadi Menkominfo udah diwawancara lagi. Belum, dia Sombong maunya- dia. Dia mau Dia sibuk banget loh. bener dia lagi melihat Mau bagaimana lagi video porno yang porno Dan kata- judi online. judi online langsung banyak isu dia. Dia pasti Terus- dia begini nih, mendingan ngurusin judi online yang ada nama seleb ngetop seperti Wulan Guritno ketimbang kalian Nah, berdua. ini gue mau tunjukin satu Instagram El Munces ya, nanti di ini ya. Div ya, ini El Munces punya barang nih. Ini kan yang rame kan dia ini rame karena dia dianggap soal video porno komentarnya itu kan. Video porno ini belum saya tonton, nanti kalau itu kan rame kan kontroversi dianggapnya wah gila nih lucu-lucuan. Tau nggak, Mbak? Itu posting dia capture-nya dia posting di Instagram dia. Coba lu lihat. Soalnya saya belum lihat, kalau sudah lihat saya yakin itu pornografi. Wah. Di Instagram Ya, dia sendiri, Bos. tapi dia Gimana ini lo lihat? nggak masuk dalam jebakan Batman dong. Itu benar ya tuh. Kalau dia bilang saya udah nonton, nanti Kena lagi, lebih-lebih. netizen kena lagi ya nonton video porno. Iya, saya udah Gitu. perhatikan gitu kan udah ini. Saya udah perhatikan detail-detailnya. Tapi ini benar ya. Emang saya Iya, salah? bener. Emang salah saya apa? Nonton video bokep. Enggak bukan. Misalnya kalau gue ditanya. Iya, woy, saya memang suka kok. Emang itu verbatimnya kan? Iya, iya, iya. Iya kan? Bener, kita kalau ditanya kan sama Iya, orang kan. Ada verbatimnya Pak Ganjar ngomong gitu. Lah tempatnya. Pak Ganjar. Memang iya kan Pak Ganjar ngomong Emang gitu. iya. Bukannya kita kali ini mau ngomongin Pak Ganjar, tapi Iya. ini deh, sedikit lagi. Iya. Jadi yang kedua dari wajahnya Pak SBY kemarin di pertemuan di Hambalang yang udah lebih ceria karena gini ya, soalnya kan kalau sampai nggak bisa ikut mendukung capres atau cawapres kan nggak boleh Hmm. menurut aturan, Nggak ya kan? boleh mencalonkan lagi setelah itu. Iya, nah jadi antara ke kubu PDIP Pak Ganjar dengan kubu Pak Prabowo, ya kita tahu sejarah panjang bagaimana Pak SBY sama Bu Mega ya. Meskipun sempat ketemu AHY dengan Puan, banyak juga yang merasa ya udah di level AHY Puan ketemu oke, tapi level Bu Mega sama Pak SBY kayaknya lebih sulit, apalagi sudah ada statement yang bikin statement bahwa mungkin bisa ketemu kalau sudah menyatakan dukungan terhadap capres Ganjar. Deklarasi dulu. Itu yang ngomong orang nomor 2, Pak Sekjen. Nah makanya, Pak Sasto. nah jadi kemarin akhirnya ya sebenarnya nggak ada kejutan ya, karena 2019 kan juga Pak SBY sebagaimana diceritakan oleh Mas BHM di program Total Politik ini kan sebenarnya tidak 100% juga mulus Iya. hubungannya dalam sejarah sebelumnya ya. Malah Tapi menurutku Pak SBY lebih genuine 2014 dukung Pak Prabowo karena ada Pak Hatta di situ. Yang menjadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari internal keluarga Sarimbitnya Tapi Pak SBY. ternyata nggak mendukung kan PDIP, kan tidak Oh, mengambil sikap. Demokrat Oh. 2014. Tapi Memang Demokrat nggak tidak ngambil mengambil sikap, posisi. tapi menurutku Tapi waktu itu Pak Hatta sebagai PAN. iya, maksudku Ya kan? tapi pasti hatinya Pak SBY ada di situ. Harusnya betul. seperti itu, tapi nggak mau menunjukkan dukungan Demokrat secara terbuka. Jadi karena melihat 2019, ya akhirnya ini sebenarnya bukan kejutan buat kita ya, bahwa akhirnya dia menjatuhkan pilihan. Cuman yang menariknya gini, gue kan lihat tuh IG-nya Jansen, terus gue komunikasi sama orang Demokrat yang semuanya bilang nanti posisinya akan ditentukan 21 September di Rapimnas. Padahal semua orang-orang partai yang ada di Hambalang udah bikin statement, udah bikin selamat datang, lihat aja di IG-nya Pak Erlangga Hartarto. Iya, Terus Bang Dasko juga. terus kemudian kemarin kami di Adianta wawancara sama Viva Yoga PAN. Udah pasti. Jadi kenapa kok harus nunggu 21 September? Kemarin telat amat. Mungkin alasannya adalah mekanisme partai seperti itu. Saya sempat bilang sih, aduh mekanisme partai apaan? Kita kan tahu di Partai Demokrat tuh suaranya cuma satu, kayak fatwa. SWAT adalah suaranya Pak SBY.
Ya kan, udah nggak perlu dirapimnasin lagi menurut gue loh, karena kan di kita ini partai yang suaranya itu satu, yang patuh dari atas ke bawah tuh Partai Demokrat, PDIP, PKB, hebat loh Gus Imin ini ya. Terus kemudian Gerindra saya rasa patuh ya, Nasdem Semua mungkin relatif semua dong. enggak dong, Golkar enggak. Iya, Golkar. Golkar ya, PKS relatif, PKS ya. Golkar P3 aja enggak. Iya. Karena enggak ada Golkar P3. Demokrat tuh ini dong ya. Jadi Pak SBY bukan Mas AHY Mbak ya? Belum bertransformasi menjadi Mas AHY. Pak iya. SBY lah, kalau memang udah bertransformasi menurut saya harusnya ke Hambalang kemarin Pak SBY nggak usah ikut. Cukup Mas AHY. This is ugly nggak Pak? Soalnya kan netizen juga mempertanyakan kenapa sejak yang peristiwa apa namanya Anies. pecah kongsi itu Percalonan kan politik. bukan Pak SBY yang pidato, bukannya ketua umum. Meskipun gitu Mas loh. AHY besoknya Meskipun, pidato juga. ya gitu ya, itu kan jadi juga dibahas ya. Kemarin juga ternyata Pak SBY mengantarkan Mas AHY ke Hambalang gitu. Dan saya akan turun gunung. For you apa namanya? Oh iya. Oh, For you For you, apa cuma only For for you, you. saya Apa? akan turun gunung. Saya akan turun gunung gitu loh. bahasa Sarimbit ini ya. Nah itu sih, jadi dua lah kira-kira yang setidaknya yang ceria, paling enggak kan. Tapi- Partai Demokrat udah punya kepastian kepada siapa. Tapi kan paling Demokrat tuh lepas dari Anies kan harusnya call-nya kan makin rendah kan, Mbak. Ya. Maksudnya Ya kemanapun makin rendah. AHY Karena bukan anak harga bungsu mati. jadinya. Iya. Kalau di BTS tau nggak namanya? Maknai. Anak bungsu Jungkook. Army nih, Army. Lu ngerti nggak? Tuh dia aja Gen Z nggak tahu. Maknai itu anak bungsu. Iya. Ya, sama lu lebih tahu maknanya apa Sarimbit? Subagio HS gitu. Nah, ini pertanyaan juga nih. Gue mau kasih testimoni satu. Gue tanya dulu ke Mbak Uni. Oh iya, belum. Ini kan harusnya jadi anak bungsu kan. Ya. Siapa Pak SBY? Demokrat gabung kan call jadi merendah nih. Iya. Tapi kan kita dengar juga Tapi kan. daripada nggak bisa ikut pemilu, Nah makanya kemarin kan ada isu mau ke Ganjar juga Pak SBY kan. Dan ada porosnya Bang Sandi kan. Betul. Banyak Ada menteri isunya. aktif Oh, yang nah apa tadi kan gimana udah membangun tadi kan koalisi. udah aku jawab. Lebih sulit untuk membayangkan Pak SBY dan Bu Mega bertemu, apalagi udah dikasih syarat oleh Sekjen. Dengan Prabowo sudah ada di tahun 2019 mereka sudah berkoalisi, artinya kan pembicaraan sudah pernah terjadi. Jadi makanya saya nggak kaget, saya termasuk yang nggak kaget bahwa kemudian Demokrat akan ke Prabowo. Meskipun banyak sekali yang merasa yakin juga kali ini Bu Mega punya kebesaran hati yang tak terduga. Ternyata Enggak. Dan hari ini kita sebetulnya ada berita yang menarik juga. Puan membuat statement bahwa AHY dan Ridwan Kamil sudah dicoret dari daftar cawapresnya Ganjar. Dia menyebut 4 nama yang masih on, yaitu Erick Thohir, Mahfud, Andika Perkasa, sama Sandiaga Uno. Which is ini juga menarik karena sebenarnya sejak yang Piala Dunia U20 itu kan nama Erick itu sangat lemah. To the point sehingga saya bahkan pada saat sekarang saya baru wawancara sama Kak Erick Thohir, ya hilang aja. Jadi nggak pernah disebut-sebut lah. Karena belakangan tuh lebih sering disebutnya adalah ke Prabowo, terutama karena PAN benar-benar mensupport Erick untuk menjadi cawapres, dan ketika peluang itu menipis di Ganjar, kemudian belakangan sangat gencar di Prabowo. Dan kita pernah pasang juga ya, kita pernah bahas juga di sini yang naik mobil bareng, yang duduk sebelahan waktu FIFA Matchday sama Pak Jokowi. Jadi belakangan tuh lebih ke sana ya. yang bilang babysitting tuh Mbak Uni ya waktu itu ya. Iya, Pak Jokowi babysitting 2 capres gitu ya. Jadi ini menarik sih, namanya kok konstelasi hari-hari ini akhirnya dimajukan ke 10 Oktober kan ya? Belum. Belum ya. Enggak. Belum Dan dipastikan ya. kita kemarin udah ngomong juga ya sama beberapa anggota legislatif, pimpinan parlemen juga katanya hampir mustahil karena mengingat ada prosedur-prosedur ke perundang-undangan yang harus dilalui ya, dan waktunya udah sangat tight gitu. Dan satu Mbak yang menarik juga, justru malah belakangan ini
ada tidak hanya satu orang yang which is Anda dan beberapa orang lain yang justru mengangkat sebuah isu yang menarik bahwa Pak ET muncul lagi peluangnya Di di Ganjar. kubu Ganjar gitu. Justru malah setelah dianggap selama ini udah berantakan gara-gara Udah. U23 Piala Dunia dan kemesraan Pak ET dengan Pak Prabowo. Apalagi Pak ET itu ya sama dengan PAN dan PAN sudah ada di koalisi Pak Prabowo. Gimana Mbak Uni? Kalau Informasi kalau belakang saya, layar. sebenarnya kalau saya bicara sama orang yang ya off the record dengan orang yang sangat-sangat dekat dengan Bu Mega ya, dan juga sangat-sangat dekat dengan Pak Jokowi itu, sebenarnya di awal itu kombinasi Ganjar ET itu dianggap sebagai yang ideal ya. Both side, Erik dikenal sangat baik bahkan dari sejak dia masih muda oleh keluarganya Bu Mega. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi itu kayak Erik itu kayak yang kamu bilang itu anak tertuanya, Ari bilang ya, anak sulungnya tertua, presiden. anak sulung dari Tapi Presiden itu Jokowi. di luar, Mbak. Iya. Nggak pernah di konten. Iya, pernah, tapi pernah. dekat lah, enggak ya. Enggak, Pak. Aku rasa Kakak aman. sulungnya Mas Gibran. Iya, Nah, bercanda. Kakak sulung dan Gibran waktu saya wawancara kan bilang role modelnya tuh adalah Erick Thohir. iya. Ya. Kita Pak Luhut, beda Iya, lagi. Dua. sama Erik dua. Erick sama Luhut, Iya, Erick iya, sama iya. Luhut. Jadi Spesifik Mas Gibran ya. dia dibilang nah. Jadi ya ini menarik, makanya saya bilang sesudah berapa bulan ini menipis tapi kemudian ada, dan justru Ridwan Kamil yang belakangan kita tahu bahwa sempat menguat dengan Sandiaga Uno, malah hari ini Puan mengatakan udah dicoret. Alasannya adalah karena Golkar sudah bergabung dengan Prabowo, sama juga dengan kasus AHY dan kita juga tahu nggak pernah serius lah namanya Iya, kemungkinan jadi wapresnya AHY Ganjar tuh kan menjawab. bikin sur aja Nah, kan. jadi- Tapi RK ini kan sempat dianggap agak serius kan. Bahkan RK sendiri yang mengumumkan Sangat. akan ada breaking news itu sangat kan. serius, Nah, sangat itu serius. Informasinya apa informasinya Coba. nol. Apa cerita Mbak? Bahwa RK itu menguat menjadi Ganjar, dan saya rasa kontribusinya itu tentu yang diincar adalah Jawa Barat ya. Dan itu makin kuat karena Sandiaga Uno itu disebut oleh pihak PDIP itu memberikan kontribusi suara di Sumatera. Tapi kita kan tahu bahwa Sumatera jauh lebih kecil dari segi jumlah votersnya dibandingkan dengan Jawa Barat ya. Jawa itu kan adalah kunci. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Puan mengatakan bahwa RK tidak mungkin karena Golkar sudah bergabung. Jadi pertanyaannya apakah RK itu berani untuk lepas dari Golkar? Ya kan artinya kalau RK misalnya katakanlah PDIP bilang oke, kamu masih kuat, maka kita masih ini, tapi kamu bisa nggak meninggalkan Golkar? Nah itu mungkin ya. Tapi kalau aku ngebacanya dari statement Puan tuh kayaknya mungkin yang pilihan itu sudah disampaikan, tapi RK-nya mungkin memilih untuk tetap stay di Golkar dan kembali ke penugasan lama. Jadi waktu datang RK bulan Februari tahun ini datang ke IDN Times, dia bilang penugasan dia dari Golkar adalah menjadi calon gubernur DKI. Pada saat itu ya. Pada saat itu off the record, tetapi sekarang saya bisa mengungkapkan ini karena basically orang Golkar sudah ngomong terbuka, Ya. termasuk pimpinan-pimpinan Golkar. Pak Aceh, Pak Doli Ya, udah sudah Bang Aceh, ngomong. Bang Nah, Doli, jadi ya. posisi wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih dan pemenangan pemilu definitely bukan posisi yang bisa disambi kalau RK mau tetap di Golkar. Meskipun sebelumnya sempat ada petinggi Golkar yang misalnya mengatakan ke saya, sebenarnya kalau misalnya ternyata beneran nih Ibu Mega setuju Ridwan Kamil jadi cawapresnya Ganjar, sebenarnya ada suara-suara juga di Golkar yang mengatakan ya jangan juga kemudian RK tuh diberhentikan, dikasih sanksi, nggak ada untungnya juga buat Golkar. Ya Golkar kan selalu sangat pragmatis ya. Mungkin bisa dianggap sebagai ya udahlah, ini ada orang kita di situ. Nanti kalau ternyata Ganjar pasangan ini menang, kita nitip nasib deh gitu kan. Jadi cekin nongkang bahasanya. Titip diri dan ya, itu Bang, gitu. ya, itu kan memang di Golkar, makanya Melkias Mekeng kan sudah bilang bahwa sebaiknya Golkar
maksudnya something like merelakan aja Ridwan menjadi cawapresnya Ganjar Kan gitu udah ya. ada presiden dulu 2004 Pak JK, Tapi di Pak itu yang gue SBY. bilang beda. JK itu 2014. posisi ideologisnya, posisi kepentingannya, posisi senioritasnya di Golkar beda lah sama RK. Ya beda. Maksudku cekin nongkangin dulu, bahkan Golkar punya calon sendiri, bahkan di putaran kedua dukung Bu Mega. Bang Akbar waktu itu dukung Bu Mega kan di putaran kedua. Tapi kalau Golkar ada kader kita di sana yang mantap juga. Akhirnya kan That's Pak JK yang ambil. always Golkar seperti itu gitu loh. Nah, tapi mungkin yang menarik sekarang adalah sesudah Gus Imin menjadi cawapresnya Anies, basically kan di tiga-tiganya itu ada orang yang sampai detik ini masih berkoalisi, ada di koalisinya Pak Jokowi. Tunggu, sorry, sebelum ke sana Mbak. Mbak Uni tadi katakan oke, Ridwan Kamil udah out dari peredaran Mas Menurut Ganjar. Puan Menurut Puan kan dan kita nggak dikonfirmasi oleh beberapa ceritaan oleh Mbak Uni. Lebih karena PDIP-nya yang membuat menihilkan upaya ini, atau RK-nya yang kembali ke kita, kembali ke Golkar, menarik diri. Lebih karena RK-nya yang menarik diri atau PDI-nya yang ada tembok yang lebih tinggi gitu untuk RK. Informasi oleh Mbak Uni. Saya rasa itu ada push and pull faktor ya. Dari segi RK-nya juga menghitung kalau sampai dia mengkhianati Golkar secara publik juga akan melihat dia sebagai politisi yang suka loncat-loncat partai ya kan. Kan sebelumnya sudah ada seperti itu, dia dari awalnya dia didukung waktu di Bandung, wali kota Bandung dia didukung oleh partai ini, kemudian jadi mungkin dia juga menghitung itu, karena anak muda ini kan menurut surveinya IDN Indonesia Millennial dan JC Report juga melihat konsistensi ya, itu bagian dari integrity kan, dari integrity ya, yang menjadi satu dari 3 hal yang penting buat mereka untuk melihat atau memilih pemimpin. Tapi ini mungkin ini kita akan cek nanti ya, Ari sama Didit. Saya sih nggak kaget kalau nanti PDIP ternyata muncul ujuk-ujuk Khofifah. Jadi kembali ke konsep awal semua capres yang sangat menginginkan Khofifah untuk menjadi cawapres. Satu karena dia NU, kedua karena Jatim. Kemudian kita jumlah pemilih kita ini kan hampir sama, 50-50 percentage. Dari 187 juta pemilih itu kan populasi perempuannya hampir sama dengan laki-laki. Khofifah menguasai Fatayat dan Muslimat ya. Dan dia sudah punya track record memimpin ya, dari menteri, organisasi besar, menteri, kemudian gubernur. Jadi dan yang paling aman bagi Khofifah adalah menjadi cawapresnya Ganjar. Karena kan ketika dia banyak juga di diskusian kita juga ngobrol, dia begitu disebut-sebut diincar oleh Anies langsung di-scrutinize more, ya kan? Orang menghubungkan antara penggeledahan itu dengan itu, ya. Nah tapi kalau misalnya sekarang ini yang pegang data dan bisa mengkasuskan seseorang itu kan Kejaksaan Agung sama KPK, ya. Lalu ada yang katanya punya data lengkap juga, namanya BIN, Pak BG, yang notabene sangat dekat dengan Bu Mega, ya. Nah, menurut saya yang paling tidak bisa dikontrol 100% oleh Presiden Jokowi, even though dia presiden, itu adalah Pak BG. Dia tahu, dia tuh nggak tahu reaksi KPK kimia juga nggak kita 100%. KPK juga nggak 100% karena di KPK kan juga ada faksi ya yang Iya, nggak suka Mbak. sama Firly. Tapi kalau Jaksa Agung Ngerti kan, kami. Nggak setuju saya itu. nah jadi Nggak ngerti, Mbak. saya Nggak mau ganti topik lagi nih. kenapa sih? Nggak apa-apa. Ini aman kok. Iya, ini lembaga publik kan, lembaga negara kan bisa. Mbak, Dana publik. itu presiden dapat data kemarin. Nah, makanya ini kan dalam konteks itu. Iya. Presiden mengatakan ini kita supaya nggak salah. Iya. Kita bacain ya. Omongannya Senior di apa Bolos. namanya? Iya. Omongannya
Enak juga kita nggak perlu ngomong ya. Iya. Bauni ya. Kuning. Ngangkat hal-hal yang Opung kita luhur, nggak bisa opung omongin. friend bos. Kalau kita opung panda bos. Opung panda. Kalau dia opung luhur. Gimana aku boleh? Presiden Jokowi menyebut dirinya tahu kondisi dan situasi dalam partai-partai politik yang bakal berlaga di pemilu 2024. Bahkan Jokowi mengaku tahu rencana dan arah pergerakan parpol tersebut. Saya tahu dalamnya partai-partai seperti apa kondisinya. Mereka pingin menuju kemana saya tahu. Informasi yang saya terima komplit. Informasi intelijen ada di saya. Mulai dari BIN, Polri hingga BAIS TNI saya punya semua. Begitu juga dengan informasi dari luar itu baik menyangkut angka, data, survei semuanya ada. Data-data disampaikan ke saya. Ya sekarang kalau saya sebagai jurnalis yang medianya juga meliput politik, salah satu pertanyaan buat saya adalah bagi saya adalah kemana Pak Budi Gunawan yang notabene sekarang kepala BIN itu akan menjatuhkan dukungan absolutnya apakah kepada Ibu Mega atau kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata pilihan yang didukung oleh Pak Jokowi berbeda dengan capres yang didukung oleh Bu Mega, nggak ada bahaya lah ngomong ini. Kan itu Enggak. pertanyaan. Nanti Bener, editor ke Mauni aja mukanya ya. Iya kan? Benar. Siapa? Enggak bener. Dan Pak Jokowi sendiri menyebutkan BIN sebagai salah satu sumber informasi yang artinya memang BIN tuh punya data untuk semuanya. Dan usernya intelijen kan presiden. Ya. Dimanapun itu berada. Tapi kan harusnya nih Mbak ya, ini logika nih ya, logikanya aja nih. Omongan presiden tuh pasti udah disupport data macam-macam kan. Tanpa presiden harus nyebut eksplisit. Multi source ya. Pasti multi source. Pastilah. Iya kan? Kan dia semuanya mengarah Artinya ke maksudnya presiden. kenapa harus diadres gitu? Nah, kenapa harus Ya, kenapa tiba-tiba dia Eksplisit. ngomong itu untuk menunjukkan bahwa dia tahu semuanya. Iya. Saya rasa karena Presiden Jokowi sebagaimana pernah disampaikan pada saat kamu bertemu dengan beliau yang kemudian keluar istilah cawe-cawe ya, ingin dengan cara yang berbeda-beda, kali ini dengan cara mengatakan bahwa saya tahu semuanya, ingin menunjukkan kepada publik I'm still in charge. I'm still in control. I'm still in control. Termasuk kalau kita ngelihat dari positive thinking bahwa Pak Jokowi ingin penerusnya adalah orang yang bisa melanjutkan hal-hal baik yang sudah dia lakukan. Nah, cuman gini, ini masukan saya sih buat Pak Jokowi ya. Pak, Bapak itu akan dianggap dan dikenang sebagai negarawan ya. Kalau justru Bapak tuh tidak secara spesifik ya menunjukkan keberpihakannya kepada si A, si B, si C. Sekarang ada 3 capres. Karena apa? Ya tadi saya katakan, bahkan di kelompoknya Anies itu ada Gus Imin. Ya, kalau ada kekhawatiran apa segala macam, Gus Imin sampai detik ini PKB tuh masih ada di koalisinya Pak Jokowi. Jadi sebetulnya kekhawatiran akan terjadi diametral ketidakberlanjutan kepemimpinan Presiden Jokowi terutama untuk hal-hal yang baik itu sebetulnya sudah menurun dengan adanya orang-orang yang berada di koalisinya Presiden Jokowi di 3 ya. Jadi justru kalau menurut saya kalau Presiden Jokowi terlalu menunjukkan kepada satu pihak siapapun itu, ya itu akan membuat nilai kenegarawannya Presiden Jokowi pasca Pilpres 2024 itu turun menurut saya ya. Presiden ini udah bagus, cuman kayak tweet gue hari ini ya. Sekarang kan basically nggak ada 100%, nggak ada yang bisa mengklaim 100% mengusung ide perubahan karena ada keberlanjutan juga di tiga kubu ini ya. Ada orang di koalisinya presiden karena terlalu berpihak kepada satu calon, apalagi obviously menurut saya itu akan menurunkan nilai kenegarawanan dari Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi sudah meninggalkan legacy positif yang banyak ya. Ekonomi kita oke, penanganan pandemi oke, infrastruktur oke, tentu soal pelanggaran HAM berat itu masih PR, soal ketidakadilan seperti kasus Rempang itu masih oke, tapi kan
hal-hal yang bagus yang sudah dimulai itu ada. Itu sih mungkin yang Emang mau jadi negarawan, Iya. apa jadi berkuasa? Jangan-jangan itu kan asumsi Mbak Uni aja. Iya, melihat jangan-jangan Pak emang SBY. mau berkuasa terus. Iya, kan nggak tahu. atau jangan-jangan mau jadi ketua partai. Iya kan? Iya kan? Atau Iya mau kan? jadi pemain terus. Iya kan? Bisa loh. Iya. Sampai Iya, so- jumpa lagi. Iya.